Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lianti Timin dengan NPM 073521111102. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua pemrograman berorientasi objek, di mana kita akan membuat sebuah program Java dan mengimplementasikannya dalam multi-inheritance. Nah, langsung saja kita masuk ke VS Code-nya. Nah, dapat dilihat di sini sudah saya buat beberapa kelasnya. Yang pertama kelasnya yaitu bangun datar. Di sini untuk kelas bangun datarnya sendiri merupakan sebuah kelas parents atau kelas induknya. Nah, kemudian untuk yang kelas kedua yaitu lingkaran. Ini sebagai kelas child, level child-nya untuk anaknya, dan pada kelas berikut yaitu kelas persegi untuk child yang berikut. Nah, di sini sudah saya buat 3 level kelas untuk membuat program Java mengimplementasikannya dalam multi-inheritance. Nah, kita masuk, dan juga di sini ada kelas utama. Di sini kita akan membuat semua programnya. Sini kita akan menjalankan semua program pada beberapa kelas. Nah, pada kelas pertama yaitu kita namakan bangun datar. Di sini bangun datar.java nama kelasnya. Kemudian kita masuk public class bangun datar, kita masukkan 2 metode pada bangun datar tersebut, yaitu yang pertama float, luas. Float, kenapa kita di sini menggunakan float? Karena luas ini merupakan tipe data float. Nah, lanjut kita ingin mengprint atau menghasilkan output, yaitu kita menggunakan system.out.println, di mana pada metode float luas kita mengprint menggunakan kata system.out.println, kemudian kita masukkan kalimat yang ingin kita hasilkan, yaitu di sini menghitung luas bangun datar. Kemudian kita gunakan return. Nah, lanjut untuk float keliling. Nah, kita gunakan lagi system.out.println, di mana system.out.println ini fungsinya untuk menghasilkan atau ingin memprint sebuah kalimat yang di dalam kurungnya. Nah, di sini yang kedua yaitu menghitung keliling bangun datar. Selanjutnya, kenapa di sini kita menggunakan system.out.println? Nah, untuk tanda kutip kemudian garis miring n, ini untuk memberi spasi pada kalimat menghitung luas dan juga keliling bangun datar. Nah, jika sudah kita membuat metode pada kelas bangun datar, kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu kelas child. Nah, pada kelas child ini kita hanya memasukkan public class, kemudian lingkaran, kita menggunakan kata extend. Extend ini artinya kita menginheritasi dari kelas bangun datar, yaitu kita gunakan public class lingkaran extend bangun datar. Kemudian di sini ini merupakan sebuah komentar. Nah, kita ingin membuat jari-jari lingkaran. Kita memasukkan float, kemudian R. R ini adalah rumus dari jari-jari lingkaran. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke kelas selanjutnya atau kelas child. Nah, di sini kita buat public class persegi, kemudian kita masukkan kata extend, kita menginheritasi dari kelas bangun datar ini. Jadi kita gunakan public class persegi extend, kemudian masukkan kelas yang kelas parentsnya ini, yaitu extend bangun datar. Kemudian kita masuk float cc persegi ini, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu cc. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk kelas utamanya. Di sini kelas untuk mengimplementasikan semua program kelas, yaitu dari kelas bangun datar, lingkaran, dan juga persegi.
Nah, lanjut. Public class utama kita masuk, kita masukkan public static void main. Ini merupakan bantuan atau rumus dari Java yang sudah ada dari Java. Yang sudah ada dari Javanya, yaitu public static void main string kemudian args. Nah, jika sudah memasukkan ini, kita lanjut. Ini adalah sebuah komentar agar kita mengetahui apa yang sudah kita implementasikan yang di bawah ini, yaitu kita ingin membuat objek bangun datarnya. Sini kita masukkan bangun datar, kita masukkan lagi bangun datarnya, kemudian kita buat new bangun datarnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut. Masukkan lagi komentar, membuat objek persegi dan mengisi nilai propertinya. Nah, di sini kita masukkan persegi sama dengan new persegi. Kita lakukan seperti yang di atas. Ini adalah membuat sebuah objek pada persegi. Kemudian persegi dot cc sama dengan 2. Nah, lanjut untuk membuat objek lingkaran dan mengisi nilai properti. Di sini kita langsung mengisi nilai propertinya. Di sini lingkaran, kita masukkan lingkaran, kemudian lingkaran lagi sama dengan new lingkaran. Untuk ini method tanda kurung, kemudian koma. Nah, kita lanjut untuk bagian propertinya. Di sini lingkaran .r sama dengan kita masukkan nilai propertinya yaitu 22. Nah, setelah kita membuat objek bangun datar, persegi dan juga lingkaran, kita lanjut memanggil metode yang sudah kita buat pada kelas bangun datar ini, yaitu metode float luas dan juga float keliling. Nah, di sini sudah kita buat memanggil metode luas dan juga keliling. Yang pertama di sini ada bangun datar dot luas. Sini untuk mengprint. Yang kedua yaitu bangun datar dot keliling. Nah, pada langkah kedua yaitu persegi dot luas, kemudian persegi dot keliling. Di sini kenapa di sini tidak error? Karena kita sudah menginheritas dia dari persegi ini ke bangun datar. Jadi apa yang sudah ada di bangun datar, dia juga akan dimiliki oleh persegi, kelas persegi ini. Dan juga untuk lingkaran. Nah, kemudian kita masukkan juga lingkaran dot luas. Dan yang di bawahnya lingkaran dot keliling. Jika sudah seperti ini, kita tes running atau run. Nah, di sini sudah muncul untuk kelas bangun datar dan juga kelas lingkaran, ada juga untuk kelas persegi dengan kalimat yang sama karena dia sudah menginheritas dari bangun datar. Di sini terdapat menghitung luas bangun datar dan yang kedua menghitung keliling bangun datar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa gunanya system.out.println ini untuk memberikan spasi ke paragraf yang berikutnya. Jika kita hapus, contohnya jika saya hapus dulu yang system.out.println. Saya hapus, kemudian saya ke public class utama, kita running. Nah, yang muncul di sini dia tidak memberi spasi pada kalimat yang di atas dan juga pada kalimat yang sebelah bawah. Karena kita sudah menghapus system.out.println yang sudah kita buat tadi untuk memberi spasi. Nah, jika kita menambahkan dia di sini di bawahnya system.out.println untuk menghitung keliling bangun datar, kita tambahkan di sini. Kemudian kita running kembali pada public class utamanya. Nah, di sini sudah muncul, dia sudah memberi spasi pada paragraf yang di atas dan juga yang di tengah dan yang paling bawah. Dia
mengprint atau menghasilkan output yang sama dengan public class bangun datar atau pada public class parents-nya. Diikuti juga child yang kedua yaitu lingkaran dan child yang ketiga yaitu persegi dengan kalimat yang sama. Karena sudah kita mengextend, kita sudah memakai kata extend atau kita sudah menginheritas dari lingkaran ke bangun datar. Jadi apa yang sudah dimiliki bangun datar ini dimiliki juga oleh lingkaran. Nah, mungkin cukup untuk penyampaian saya tentang program Java mengimplementasikannya dalam multi-inheritance minimal 3 level yaitu parents, kemudian ada juga level kedua ketiga yaitu child. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan saat saya menjelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.